Resistensi hama pada tanaman cabai rawit merupakan masalah serius dalam produksi pertanian. Resistensi hama terjadi ketika populasi hama menjadi lebih tahan terhadap pengendalian dan perlakuan kimia yang diterapkan untuk mengendalikan serangan hama pada tanaman. Resistensi hama terhadap insektisida merupakan masalah yang kompleks dan multifaktorial, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di sini, kita akan membahas faktor-faktor yang dapat menyebabkan resistensi hama pada tanaman cabai rawit. Misalkan pada minggu pertama menggunakan golongan karbamat seperti karbofuran atau metomil. Minggu selanjutnya menggunakan golongan organofosfat seperti klorpirifos, diazinon, dimetoat, atau asefat. Itu akan membuat hama lebih cepat resisten karena kerja dari kedua golongan bahan aktif itu sama, yakni menghambat enzim asetilkolinesterase pada sistem saraf dan otot serangga. Pencampuran insektisida golongan organofosfat dan karbamat saja tidak diperbolehkan. Maka dari itu, setelah aplikasi insektisida karbamat, hindari penggunaan insektisida organofosfat. Sebab serangga yang telah disemprot karbamat akan membentuk pertahanan sehingga kalau disemprot organofosfat menjadi tidak mempan. Kalau campurannya kurang tepat, bukannya hama yang berkurang. Yang terjadi malah level efikasinya menjadi menurun. Pencampuran pestisida harus memperhatikan bentuk formulasinya. Formulasi yang sama tidak boleh dicampur. Misalnya EC dengan EC, atau SC dengan SC. Bukan hanya yang cair, formulasi padat juga hindari kalau bentuknya sama. Misalnya seperti SG dengan SG, kecuali untuk formulasi WP, F, dan WDG. Biarpun sama bentuknya, boleh dicampur. Yang perlu diperhatikan sekali lagi adalah golongannya. Kita ambil contoh misalnya seperti Convidor dicampur Dangke. Convidor termasuk dalam insektisida golongan neonicotinoid, sementara Dangke termasuk golongan karbamat. Contohnya, kita akan mengaplikasikan 3 pestisida sekaligus. Misal untuk kutu daun, ulat, dan jamur. Untuk kutu daun, kita kendalikan dengan abamectin, golongan avermectin yang berbentuk formula EC. Kita ambil contoh pakai Agrimac dengan bahan aktif abamectin murni. Untuk hama ulat menggunakan insektisida asefat, atau organofosfat berformula SP yang larut air. Misalnya seperti Sidasal 75 SP. Dan fungisidanya menggunakan propinep yang merupakan golongan ditiokarbamat, berformula WP. Di sini kita ambil contoh pakai antrakol. 3 bahan aktif tadi boleh diaplikasikan secara campur. Pestisida yang sudah dicampurkan dan diencerkan air, harus juragan gunakan sampai habis. Penggunaan insektisida yang berlebihan atau terlalu sering dapat menyebabkan resistensi hama pada tanaman cabai rawit. Insektisida yang digunakan secara berlebihan dapat menyebabkan hama yang selamat dari penggunaan insektisida menjadi lebih tahan terhadap insektisida yang sama di masa depan. Selain itu, penggunaan insektisida yang terlalu sering juga dapat menyebabkan hama menjadi lebih tahan terhadap insektisida yang sama. Oleh karena itu, penggunaan insektisida harus dilakukan dengan dosis dan frekuensi yang tepat. Lihat dan catat cara kerjanya. Pilih setidaknya 3 jenis insektisida dengan cara kerja berbeda. Lalu gunakan satu jenis insektisida tersebut selama 3 minggu. Waktu 3 minggu tersebut setara dengan 1 siklus hama, dari telur sampai dewasa. Dan setelah 3 minggu, gunakan jenis lain. Begitu seterusnya.
Penggunaan insektisida dengan dosis yang tidak sesuai dengan rekomendasi dapat mengurangi efektivitas insektisida dan memicu resistensi hama pada tanaman cabai rawit. Dosis insektisida yang terlalu rendah tidak akan memberikan pengendalian yang memadai terhadap hama, sementara dosis yang terlalu tinggi dapat menyebabkan residu insektisida yang tinggi pada tanaman dan dapat membahayakan kesehatan manusia dan hewan. Penggunaan insektisida yang sama secara terus-menerus dapat memicu resistensi hama pada tanaman cabai rawit. Hal ini disebabkan karena hama yang selamat dari penggunaan insektisida akan menjadi lebih tahan terhadap insektisida yang sama di masa depan. Oleh karena itu, penggunaan insektisida yang berbeda-beda dengan mode aksi yang berbeda-beda dapat mengurangi risiko resistensi hama. Beberapa hama mungkin memiliki resistensi alami terhadap insektisida tertentu, sehingga mereka lebih mampu bertahan hidup dan berkembang biak pada tanaman cabai rawit. Resistensi alami ini dapat bervariasi pada tingkat populasi dan individu, serta dapat diwariskan dari satu generasi hama ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji kepekaan terhadap insektisida sebelum penggunaan insektisida pada lapangan. Misalnya resistensi yang terjadi akibat penggunaan bahan aktif yang sama sebelumnya. Bukan hanya dari lahan juragan saja yang perlu diperhatikan. Coba tanyakan pada lahan sebelah, bahan aktif apa yang sudah digunakan dan yang membuat hama resisten. Beberapa varietas tanaman cabai rawit mungkin lebih rentan terhadap serangan hama dibandingkan varietas yang lain. Silakan perhatikan di setiap bungkusnya, apakah benih yang juragan pilih bisa toleran terhadap hama. Contoh benih yang toleran hama adalah Betarus, Absolut 69, dan Master. Kalau di belakang kemasan Master jelas tertera, toleran terhadap hama kutu kebul, trips, dan tungau. Hama-hama tersebut yang nanti pengendaliannya tidak akan susah, meskipun di lahan yang endemik virus. Pada jenis cabai besar atau teropong, ada pilihan Columbus, Elegan, Santa 32, atau Arimbi. Dan pada jenis cabai keriting ada pilihan Rotavi, Igo, atau Trophy 77. Dengan memperhatikan 7 hal tadi, pengendalian hama akan lebih mudah dan tepat sasaran. Semoga bisa membantu dan sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya.